hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, tema ini memuat kata melekat dalam kalimat hati yang melekat. Mari kita bayangkan seandainya ada cairan cat, lem atau getah, atau mungkin aspal ya, ter. Jika melekat pada sebuah bidang seperti dinding rumah kita ini, spray atau baju, dan mungkin juga di mobil, ya, dan lain-lain lah. Seperti apa cairan itu melekat? Mudahkah dilepaskan atau justru sulit untuk dilepaskan? Di bahasa Batak dulu saya pernah ingat masih kecil opung bilang begini, "Gotani bulung apalalagut tu abi," katanya kan. Jadi maksudnya getah itu sangat melekat kalau dia kena ke pakaian. Nah, kemudian waktu mau betulin sepatu, di tangan saya ini masih lengket, lokot dope lem gitu ya, ditarik-tarik yang sudah kering itu gitu ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan ranting ini. Ranting ini melekat di pohon. Ranting yang mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala unsur, itu berguna untuk pertumbuhan tanaman itu. Kata melekat memiliki arti menempel benar-benar. Ranting itu menempel ke pohon itu. Ya, menempel sehingga tidak mudah lepas. Pertanyaannya, apakah pohon dapat melepaskan atau mematahkan ranting itu dari pohon? Saya kira susah ya. Saya pikir kalaupun dia ranting itu lepas, mungkin ada orang lain, ya. Mungkin tangan kita sendiri yang memotong dahan itu sehingga terlepas dari pohon. Maksudnya bahwa kelangsungan hidup ranting itu sangat tergantung kepada pohon itu sepenuhnya. Dengan kata lain, pohon adalah sumber kehidupan bagi ranting itu. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 1, mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Kemudian di Yohanes 7, pasal 37 sampai 38, dikatakan, "Karena itu barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ibu Bapak, demikianlah halnya hidup kita. Seperti tema yang ada malam hari ini. Perkataan melekat kepada Tuhan berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan kalimat "di dalam aku". Kalimat ini menunjukkan satu relasi yang erat. Artinya, kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berprioritas penuh atas hidup kita. Melekat kepada Tuhan berarti juga bertekad menjadi pelaku firman. Karena kekristenan seperti itu memang. Bukanlah teori, melainkan pengalaman hidup. Kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita bergaul akrab, kita bergaul karib dengan Tuhan.
Dan terhadap orang yang karib, ada janji. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, sehingga kita dapat memahami isi hatinya, pikirannya, dan juga kehendaknya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ibu bapak, kita akan belajar menggali makna perkataan hati yang melekat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab. Ya. Mari kita persiapkan Alkitab. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya minta tolong salah satu di antara kita sukarelawan untuk membacakan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Silakan. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu bapak saudaraku, sebagai tambahan informasi, sepertinya ayat renungan ini diambil dari Mazmur 91 dengan perikop tentang perlindungan Tuhan di tengah-tengah mara bahaya. Menurut saya, perikop ini merupakan kelanjutan dari Mazmur 90, ya, di mana Musa yang menjadi penulisnya, dan Mazmur ini dituliskan oleh Musa sepanjang perjalanan mereka bersama bangsa Israel melalui padang belantara. Jadi artinya perikop ini sebenarnya merupakan isyarat ada berbagai pergumulan dan mara bahaya. Ya. Ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Di Mesir dia telah melihat begitu banyak wabah yang menimpa orang-orang Mesir. Tetapi mereka dilindungi. Dia juga melihat berbagai macam ancaman hukuman dan tulah yang menimpa bangsa itu sebagai konsekuensi ketidaktaatan mereka. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Musa juga menyaksikan dalam perjalanan mereka bahaya senantiasa mengancam hidup mereka. Mulai dari serangan binatang buas, ada singa, ada ular berapi, kalajengking, kekeringan, tidak ada air, dan lain-lain. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Nah, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dari perikop ini di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, kita akan melihat bukti kuasanya, ya. Bukti kuasanya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya. Dan dia memberikan janjinya. Di ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kenapa bisa seperti saudara? Ya, sebab dikatakan ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Ngapain? Di ayat 12 dikatakan, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ibu bapak, dalam perikop ini, ekspresi kata-kata yang digunakan seperti melepaskan, menudungi, melindungi, tidak usah takut, tidak akan menimpamu, meluputkan, membentengi, menyertai, memiliki makna yang sama.
artinya bahwa Tuhan menyelamatkan. Demikian juga hidup kita saat ini. Lihat saja, di mana-mana tempat ada perampokan, pemerkosaan, pembunuhan berencana, dan masih banyak lagi mara bahaya yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan hidup kita. Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya. Tapi Dia menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Di ayat 16 tadi dikatakan, "Kuperlihatkan keselamatan daripadaku." Ibu Bapak, sepanjang pandemi kemarin, di antara kita ini ada yang mengalami terjangkitnya virus corona, dan banyak juga yang diluputkan dari virus itu. Namun, yang patut kita syukuri bahwa Tuhan melindungi kita, bahwa Tuhan memulihkan kita hingga tidak boleh mengalami ancaman ini. Kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini dalam masa-masa pandemi tersebut. Itu sebabnya tema yang dipilih oleh tim doa ini menjadi kiat bagi kita untuk mengatasi ketidakpastian itu, dan itu hanya dengan satu cara, yaitu dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Namun, sayangnya Ibu Bapak, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ibu Bapak, ada satu pertanyaan. Hal-hal apa saja yang membuat hati kita tidak melekat? Nah, untuk itu saya mau membuat satu ilustrasi. Suatu saat, seorang oknum polisi berada di kantor Mabes Kepolisian di suatu negara antah berantah. Oknum ini menduduki jabatan baru sebagai kepala divisi. Tentu ada rasa bangga dan bahagia, apalagi difasilitasi dengan ruangan kantor yang besar dan lengkap. Ada ruangan berkarpet, meja besar untuk bekerja, sofa yang bagus untuk tamu, AC yang dingin, dan lain-lain. Nah, ketika kepala divisi ini hendak duduk di kursinya, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk dari luar. Tok, 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 tok. Seorang teknisi masuk ruangan dan menunduk, memberi hormat sambil mengucapkan, "Selamat pagi, Komandan." Akan tetapi Kadip ini sedikit acuh dan mengalihkan perhatian. Dengan cepat dia mengangkat gagang telepon. Kadip ini pun bergaya sedang berbicara. Dia bilang begini, "Selamat pagi, Jenderal. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan di kepolisian kita." Nah, sang teknisi ini terkagum-kagum, mulutnya sambil mengangguk. Ya, dia mendengarkan percakapan Bapak itu. Tapi tidak jelas. Orang itu sedang memerankan sebuah lakon percakapan. Kemudian Kadip itu berkata lantang, "Siap, Jenderal, laksanakan." "Ya, ya, izin sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal yang sudah langsung menelepon kepada saya." "Siap, Jenderal." Kemudian Kadip Propam ini meletakkan gagang teleponnya, teletek, dengan wajah serius seolah-olah berwibawa. Mata tajam Kadip ini bertanya kepada teknis ini, "Hei, kamu mau apa?" Lalu kata teknisi itu, "Mohon izin Pak Kadip, ruangan ini sudah 3 bulan belum diperiksa kembali. Saya kemari hendak memperbaiki telepon yang Bapak pakai tadi, sebab kabelnya belum terpasang, dan sekarang saya mau masangnya."
Bagi ibu dan bapak yang mengerti kisah itu akan mentertawakan drama kadipropam itu. Bagi ibu dan bapak yang mengerti kisah itu akan mentertawakan drama kadipropam itu. Bukankah hal yang sama kerap kali dilakukan orang percaya? Kadip itu merasa menjabat karena reputasinya, menganggap kinerjanya paling unggul, merasa akrab dengan jenderalnya. Banyak orang Kristen juga seolah-olah dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus Yesus, menganggap hidupnya bersahaja dan benar. Orang lain tidak pantas melayani, kecuali diri sendiri. Padahal sebenarnya mereka sedang berpura-pura mengenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan berkata bahwa hidup mereka sangat kudus dan berkenan kepada hati Tuhan. Ibu bapak, drama seperti ini sedang laris dipertontonkan sekarang ini dan dilakonkan secara gratis di kalangan seniman rohaniawan. Tapi kita tidak sedang menghakimi. Mari kita melihat sebagai suatu realitas kerohanian yang tidak disadari dan perlu kita koreksi. Mari kita coba menelusuri beberapa hal. Apa penyebab yang menghambat hati kita untuk melekat kepada Tuhan? Ya. Yang pertama, kita mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus. Sementara kita memusatkan perhatian kita kepada penampilan luar. Mungkin kita ada hidup di zaman kebanyakan orang yang lebih memusatkan perhatian kepada penampilan luar ketimbang ketulusan hati. Pernahkah ibu bapak melihat orang menjual mobil bekas yang telah disulap? Penampilan luarnya mengkilat, bagus dan menarik. Akan tetapi ketika beberapa minggu kemudian pembelinya mengalami kekecewaan. Ternyata semua rusak, yang buruk disembunyikan. Padahal itu waktu ditawarkan seolah-olah hebat. Dan mulai ketahuanlah ternyata palsu. Begitulah banyak pengalaman dalam melakukan pelayanan kita. Melayani menurut keinginan dan aturan kita. Dipoles-poles bukan karena panggilan dan ketulusan apa adanya. Memang ada filosofi yang salah di dunia ini ya, yang mengatakan tidak pernah mendapat kesempatan yang kedua untuk menciptakan kesan yang pertama. Yang penting menurut orang dunia adalah kesan pertama. Bahkan kesan negatif juga terjadi di tengah-tengah kita, suku Batak. Dibilang pangkat hotang, tu dia mu mengalaka tu si dapat pangumuan. Memang seperti doa. Tapi yang sesungguhnya hati mereka tebal seperti lemak. Mencari pangumuan yang lomak-lomak. Tetapi di dalam Mazmur 119:70 dikatakan, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Artinya apa? Mereka yang menolak aturan dan ajaran Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita agar tidak lagi berbuat kesalahan. Ibu bapak, prinsip di atas sangat bertentangan dengan Alkitab. Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan bagian luar dari penampilan kita. Jika itu berbeda dengan hati kita, apalagi merasa hanya cocok dengan perasaan kita saja, jangan itu dilakukan. Bukankah Tuhan akan mengutuk mereka seperti pohon ara yang kehidupan luarnya hanya tampak rohana, namun pada hakikatnya kehidupan rohani mereka kering, gersang, bahkan penuh dengan remah-remah dan sampah. Lihat penampilan orang Farisi. Tampak bersih dari luar, tetapi di dalamnya kejahatan. Tidak memandang rupa, tapi hatinya
Itulah hati Tuhan. Kehidupan sejati yang Tuhan kehendaki adalah dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Jami tahun manguluta asang nguluta magabi jamita namang ngulu. Ya. Sedangkan kehidupan yang dari luar ke dalam adalah kemunafikan. Sekali lagi saya katakan, kehidupan yang dari luar ke dalam adalah kemunafikan. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur, terlena dalam buayan ini, bagaimanakah kita mengubahnya? Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dari dalam keluar. Sekarang kita balik, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Nah, dalam menggali firman Tuhan ini, ada 4 hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan setelah kita menyadari hal itu. Ya. Yang pertama, perbaulilah komitmen kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Kita harus rendah hati mengakui keadaan ini. Bahwa dunia telah membutakan mata hati kita karena kita telah menganut sistem nilai duniawi yang mahir membersihkan bagian luar cawan agar tampil baik di mata orang Kristen lainnya. Perbaharuilah itu. Yang kedua, kembangkanlah kehidupan batin bersama Yesus. Seperti Raja Daud, ya, dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Demikianlah pula kita. Kita harus selalu merindukan air hidup, yakni Yesus Kristus. Rasul Paulus, meskipun dia seorang rasul dan tahu banyak tentang kebenaran Allah, namun yang terpenting baginya adalah mengenal Kristus lebih dekat dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya, tinggallah dalam firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Tinggallah di dalam firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai kesukaan, sebagai cermin, dan sebagai kompas penunjuk arah, sehingga Alkitab adalah perkataan Allah yang hidup dan berkuasa. Selanjutnya, bangunlah kehidupan doa sebagai percakapan 2 arah. Ya. Satu tanda seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah adanya kehidupan doa yang konsisten. Saya suka seperti yang dilakukan oleh Pendeta Sonti, sampai menyediakan satu tempat di dekat rumahnya itu di belakang, di atas, untuk tempat doa. Setiap pagi sebelum jam 7 nggak boleh dia ditelepon, nggak boleh diganggu karena dia sedang berdoa. Alkitab dan doa tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan melalui Alkitab, Allah berkomunikasi dengan kita. Kalau berdoa, kita yang berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dari Alkitab, Allah yang berkomunikasi dengan kita. Kita hanya mengenal seseorang jika kita berkomunikasi dengan dia. Nggak mungkin dari Facebook. Ya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak, apalagi yang membuat hati kita nggak melekat kepada Tuhan? Orang mencoba berhasil memisahkan diri dari tubuh Kristus, yaitu jemaat lokal. Coba kita lihat dengan ranting-ranting ini. Ya. Kalau ranting ini adalah kita, pohon itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Kita sendiri mungkin memotong ranting itu untuk terpisah dari pohon itu. Ya. Entah itu pakai gunting atau pakai senso. Nah, kesalahan
dosa manusia yang paling dasar yaitu keinginan untuk hidup bebas secara total dari siapapun dan apapun itu. Ya. Jadi potong ranting itu adalah pekerjaan Lucifer. Terpisah ranting ini dari pohon. Mereka diibaratkan seperti pasangan yang nempel hidup bersama, tapi nggak punya ikatan pernikahan. Ada orang Kristen rajin ke gereja, tapi tidak mau berkomitmen dengan jemaat. Dalam Kejadian pasal 3, iblis itu menjalankan siasat dan rencananya untuk memisahkan Adam dan Hawa dari persekutuan dengan Allah. Dan sekarang iblis terus berusaha memisahkan orang Kristen dengan tubuh Kristus. Artinya, kalau ada upaya memotong ranting itu adalah perseteruan. Ingatlah, gereja atau jemaat itu adalah keluarga Allah. Dan setiap orang percaya harus bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Jadi dalam komunitas keluarga Allah, kekayaan diberi Allah menurut kemuliaannya, yaitu nama keluarga, hubungan akrab, dan warisan keluarga. Ibu, bapak, saudaraku yang terkasih, apa sih perlunya kita menyatukan diri ke dalam tubuh Kristus? Dalam hal ini ada paling sedikit 3 alasan mengapa kita perlu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya. Yang pertama adalah nasihat dan dorongan. Kalau ibu baca nanti di Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25, dan boleh dicatat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, dikatakan saling memperhatikan untuk saling mengasihi dan menasihati, mendorong untuk tetap bersekutu melayani. Ibu bapak, gereja bertanggung jawab mengajarkan kebenaran Allah kepada anggotanya dan mendorong mereka agar hidup dalam kehendak Tuhan. Jika ada yang menyimpang, sudah, itu menjadi tanggung jawab gereja untuk menegur dan menasehati anggotanya tersebut agak berbalik dari jalan yang salah, dan kemudian mendorong para anggotanya untuk menjalani kehidupan yang benar di dalam Kristus. Pertanyaannya, masihkah kita ini layak disebut sebagai gereja kalau sudah tidak lagi melakukan hal ini? Gereja dalam arti eklesia. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya persekutuan. Persekutuan itu bukanlah pertemuan biasa, ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, atau obrolan basa-basi, bahasa yang basi. Persekutuan itu disebutkan sebagai perkumpulan para rasul. Mereka berkumpul bukan mau menceritakan bukan mau menceritakan masa kejayaannya di masa yang lalu, keberhasilan melayani sebagai suatu kebanggaan rohani. Justru mereka mau mengajak kita tidak hanya bersekutu, tapi menjadi satu keluarga, komunitas. Jadi komunitas HPB pun untuk hidup bertekun dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran Tuhan. Yang lebih utama bahwa hati persekutuan ini melekat dengan berbagi kepada Tuhan, memecah-mecah roti dan berdoa. Kalau sudah mengenal suara Tuhan, ajaklah temanmu untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan supaya memahami kehendak Allah. Mohon maaf, ibu, bapak, saudaraku terkasih, pertanyaannya, selama pelayanan kita, adakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya, perjumpaan yang sesungguhnya, atau jangan-jangan kita hanya mendengar omongan tentang sakit hati teman-teman atau dendam keluarga kita? Apakah itu perjumpaan yang kita hadapi? Mari kita renungkan.
Maka hati komunitas HPB ini pun adalah persekutuan, koinonia. Artinya menjalani kehidupan bersama-sama dalam kejujuran dan kebenaran. Pengalaman rohani kita sebaliknya membuat persekutuan kita ini menjadi bersatu, terbuka dan mendorong teman kita untuk memberikan tubuhnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Memberikan hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Kita harus jujur dan saling memperhatikan. Yang ketiga, soal tanggung jawab. Ya. Jika Tuhan sudah mempercayakan tugas dan tanggung jawabnya kepada kita, tanggung jawab kepada kita sebagai anggota keluarga Allah. Sudahkah ibu bapak mengetahui kira-kira karunia atau talenta Tuhan yang berikan kepada kita? Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menyebar Google Form untuk mengisi kuesioner karunia rohani. Tapi tidak banyak yang mau mencoba mengisinya. Padahal sebenarnya maksud dari kuesioner itu mau membantu ibu secara private, hasilnya akan saya sampaikan kepada ibu bapak karena saya kebetulan mempunyai tools untuk itu dan mendekati kebenarannya. Nah, setiap anggota masing-masing akan mengetahui tanggung jawab positif yang tidak boleh diabaikan. Apakah ibu bapak sudah pernah mencari tahu apa tanggung jawab menurut karunia roh kita masing-masing? Ya. Apakah cukup kita menghadiri kebaktian secara teratur, mendukung semua program gereja, mentaati otoritas pimpinan gereja, memberikan persembahan, bertanggung jawab memberitakan, melestarikan kebenaran Allah agar tetap murni? Tapi pertanyaan yang berdasar, sudahkah kita melakukan menurut tanggung jawab kita itu? Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, kalau masih berkenan nanti, saya akan mengedarkan lagi forum Google tentang karunia roh itu, dan hasilnya akan saya kirimkan langsung kepada Ibu dan Bapak kalau berkenan. Supaya kita tahu apa tanggung jawab kita melalui tools tadi. Ibu Bapak, coba kita perhatikan ketika kita memasuki satu pergaulan di dalam dunia bisnis, pergaulan sosial, ya, kita mengenal ada istilah begini, pamrih, berbuat sesuatu agar mendapatkan sesuatu. Bahkan di tengah-tengah kehidupan orang Batak itu rajin menghadiri pesta pernikahan untuk apa? Asa mulu haduan lau pengulian manang pemulia boru gudang jol maro tu pestaki. Hanya itu kah? Tapi kalau orang percaya pernah berjasa dan memberikan atau melakukan kebaikan, apakah itu dilakukan supaya kita mendapat pujian? Dilulukan sebagai orang yang terhormat? Ingatlah, justru maksud perbuatan itu bukan sebagai ambisi. Ini harus dilakukan sebagai ungkapan syukur kita terhadap kebaikan Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Ibu Bapak, akan tetapi kalau kita tidak perlu khawatir sekalipun kita melakukan perbuatan yang baik tidak dipuji. Ya, Tuhan Yesus akan tetap berjanji memperhitungkannya. Dan dia akan memuliakan hidup kita. Namun secara iman janji Tuhan kepada kita bukan hanya Hamoraon, Hagabeon, dan Asangapun saja. Ya, bukan. Keselamatan beroleh hidup dalam kekekalan itulah yang lebih utama dan yang lebih penting. Ibu Bapak, mari kita lihat bagaimana janji Tuhan tentang pembebasan ini. Persyaratan yang pertama kita lihat dulu apa? Kita harus menyatu dengan hatinya Tuhan. Bagaimana caranya? Coba nanti dibaca di dalam Mazmur 119 ayat 97. Caranya merenungkan firman Tuhan. Kurenungkan siang dan malam. Ibu Bapak, ada banyak kita menyaksikan dengan tetangga sulit bersosialisasi. Kakak beradik
bercerai-berai setelah orang tua mereka tiada. Sesama jemaat pecah karena persekutuan manusia. Dapatkah jemaat Allah hidupnya menyatu dengan Tuhan kalau seperti ini? Ya, jawabannya pasti dapat. Artinya masih ada harapan. Bagaimana caranya? Tentunya mengawali dengan mendisiplinkan diri untuk menyiapkan waktu bersama dengan Tuhan. Dengan sesama manusia juga demikian. Nah, di sini lokasi persatuan dan kesatuan itu berada di dalam hati seseorang. Di dalam hati setiap orang. Lewat perenungan firman Tuhan setiap hari, dari sanalah Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita, sehingga kita akan dituntun untuk berjalan bersama dengan Dia. Bayangkan Tuhan menjadi bete karena melihat perbuatan kita, ya, terhadap sesama, bikin pecah itu gampang. Bagaimana mau bersatu dengan Tuhan? Ya, kalau satu hari kita jatuh, lalu kita bangkit dan mencobanya lagi, pasti Tuhan memampukan kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita bersatu dengan Tuhan? Lalu selanjutnya, yang kedua adalah, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Perasaan melekat juga bisa berarti kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut dengan situasi atau hubungan yang ada. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, diperintahkan agar segala kekhawatiran diserahkan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ada janji Tuhan bagi umatnya. Dia memelihara hidupmu. Orang yang melekat dengan Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan tadi, pasti akan berseru kepadanya. Pasti akan berseru kepadanya kalau orang yang melekat dengan Tuhan. Pergumulan yang datang dari segala arah, seperti yang dikatakan lagu itu, 1000 rebah di kiri dan kanan, 10.000 rebah di kanan, beban itu tetap harus dipikul atau dialami. Namun katanya, tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu. Sebab ada kuasa ajaib yang memberikan kelepasan dan kelegaan bagi kita semua. Ada amin, Ibu Bapak? Amin. Janji inilah yang membuat kita semakin melekat dan agar tetap percaya kepada Tuhan. Janji ini adalah janji Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan selanjutnya, ada perintah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sikap seorang opung dengan luapan yang sukacita selalu ingin membuat senang hati cucunya. Ya, kebetulan memang saya dengan Lesi Tumpul baru punya cucu 1. Ya, kadang-kadang kalau ada perbuatan bapaknya atau mamanya bikin jengkel kita, memarahi cucu itu gitu ya. Saya aja mau mencoba menyenangkan hati cucu, tapi orang ini kok marah-marahilah cucu saya itu gitu ya. Lalu opung itu cuma bilang begini, amang tahe. Ya, kayak ditulis dia. Cucunya bilang amang tahe gitu ya. Bahkan ketika ulang tahun pun kadang-kadang ya, kita berharap anak-anak itu selalu mengucapkan dan memberikan surprise agar hati kita senang. Tapi mungkin ya zaman seperti sekarang ini sudah jarang memang ya. Saya tidak bisa lagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada mama saya dan kepada bapak saya. Mungkin kalaupun saya pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya itu list D, ya, kepada Lai, kepada opung yang ada di sini, ya, sehingga mengurangi semangat pelayanan kita di Buna Posugit ini.
Ampuni saya Tuhan, karena belum mampu menyenangkan hati saudaraku ini. Namun kepada orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, tentunya akan berusaha untuk tidak melukai hati teman kita sendiri. Apalagi mengecewakan hati Tuhan. Seharusnya kita, ya, kalau kita memiliki hati yang melekat tadi, pasti akan selalu berusaha menyenangkan hati saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, meskipun ada hal-hal yang kita korbankan. Di dalam Matius 22 ayat 37 ada perintah yang utama. Ya, mungkin kita sudah tahu lah. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Demikianlah perintah itu. Nah, jika kita sudah melekat dengan Dia, pasti ada hal-hal yang kita korbankan, entah itu waktu, entah itu hobi, entah itu pekerjaan kita, demi menyenangkan hati Tuhan. Ibu Bapak, kalau kita membaca Mazmur 91 ini, ada 7 janji Tuhan yang ditayangkan seperti ini. Ya, ada 7. Nah, kalau di ayat 14 dikatakan, kata sungguh ia mengasihi aku. Ya, di sini Tuhan sendiri berbicara kepada para pengikutnya yang setia. Hati mereka yang melekat kepada Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia sendiri loh yang berjanji untuk membantu mereka pada masa kesukaran itu. Nah, kalau kita mau tahu rahasia untuk menerima perlindungan Allah, hati yang melekat kepadanya dalam rasa syukur dan kasih sayang, itulah rahasianya. Ia tahu siapa orang percaya itu, dan ia akan menyertai mereka dalam kesulitan, mendengarkan doa mereka, dan memberikan mereka hidup yang penuh dengan kehadiran dan pemeliharaan yang ilahi. Kalau kita lihat di 14 tadi, dituliskan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Ibu Bapak, pergumulan kehidupan, pencobaan, dan penderitaan bisa saja dialami orang percaya yang berlindung pada Tuhan. Namun ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ingatlah bahwa itu bertujuan agar kita semakin mengenal pikiran atau sifat Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat 16 tadi, kembali lagi ayat 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, ya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibu Bapak, perlindungan yang diberikan Tuhan bukan untuk menjadikan kita sembrono, tidak menjadi sombong, dan tidak seperti orang yang tidak berhikmat, melainkan untuk meneguhkan langkah-langkah kita dalam menghadapi atau melewati masalah. Perlindungan Tuhan itu bukan dari masalah atau persoalan, melainkan dalam masalah dan persoalan itu sendiri. Sehingga orang percaya bisa merasakan peneguhan Tuhan itu. Nah, pada bagian yang kelima dalam Mazmur ini, janji Tuhan itu adalah merupakan respon Musa, ya. Respon Musa, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Ibu Bapak, sekalipun proses meluputkan dari awal ini sudah merupakan keselamatan dari Allah, namun puncak dari semua itu pada bagian yang ketujuh adalah keselamatan sejati. Ya. Itu hanya bisa dilakukan karena keintiman bersama Allah selama-lamanya. Keselamatan jasmani itu perlu,
Tetapi yang terpenting menjadi tujuan akhir kita adalah keselamatan kekal di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan ada orang yang hanya mengejar berkat. Hanya mengejar berkat sebagai janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak, kita perlu berpikir apa langkah-langkah iman yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan prioritas. Ya. Kalau kita mau sehat, setiap pagi kita bikin prioritas kita apa? Bangun pagi, berdoa, baru olahraga, tentukan prioritas. Nah, orang yang melekat sama Tuhan memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur di dalam Mazmur 91 ini berada pada situasi yang penuh dengan kesulitan. Tetapi dia punya pengharapan penuh kepada Tuhan, sebab Tuhan menjadi bagian terutama dalam hidupnya. Kalau hati kita memang melekat pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Posisi uang, teman, pasangan hidup, dan semuanya itu adalah alat yang diberikan Tuhan pada kita. Tapi kita yang harus menjadi terutama, bukan berkat-berkat itu. Tuhan pernah berkata bahwa orang yang datang kepadanya harus membenci orang tuanya, saudaranya, dan memikul salib. Kenapa seperti itu? Yesus mau memberitahu kepada kita bahwa ikut Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan tidak punya kehidupan rohani yang penuh kualitas adalah percuma. Nah, kata membenci di sini adalah sikap prioritas kepada Tuhan harus lebih utama daripada yang lain. Sekalipun terkesan kita benci orang-orang yang kita kasih, artinya bahwa tidak ada yang harus dipersaingkan di situ. Ojo dibanding-bandingkan, katanya seperti lagunya Parel Prayoga kemarin ya, dalam hidup kita. Sikap prioritas dalam pilihan hanya kepada Tuhan. Cari dia, bukan cari berkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengejar, to pursue. Ketika kita mengejar, terutama kita melakukan usaha, lebih cocok dengan membujuk, ya, merayu, supaya laku jualan kita. Tapi saat kita mencintai seseorang, kita pasti akan melakukan sesuatu untuk mengejar. Contohnya, ya, Yakub yang mau menunggu 14 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Karena dia sungguh-sungguh mencintai Rahel, dia tidak menyerah. Ya. Demikianlah halnya, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita pun harus melakukan usaha untuk terus melekat pada Tuhan, to pursue it, mengejar itu. Kita tahu memang ada kenikmatan sesaat, ya. Melekat pada Tuhan ada kedamaian dan ketenangan. Pertanyaannya, seberapa besar hasrat kita untuk mengejar kelekatan itu kepada Tuhan? Seberapa besar hasrat kita untuk mengejar kelekatan itu kepada Tuhan? Kita akan terus dikejar dan digoda dengan kesibukan, dengan janji keuntungan, dengan situasi apapun. Berbahagialah kita yang di tengah-tengah kesibukan dan situasi apapun, kita masih mau memberi waktu yang tidak sisa-sisa kepada Tuhan. Bahkan Pak Ketua minggu yang lalu, ya, selama 5 hari menyediakan waktunya hanya untuk Tuhan. Kalau ada keinginan, kita pasti dapat melakukannya. Akan selalu ada yang kita buat untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Contohnya Daniel, di tengah kesibukannya, selalu memberikan waktu berdoa pada Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, jagalah hati supaya tidak berubah. Ya. Keeping the heart. Ya. Kemungkinan dari awalnya hubungan dengan sesama kita baik dan indah.
Namun dalam perjalanan bisa saja dalam kurun waktu tertentu akan mengalami pasang surut ya. Tingkahnya mulai berubah, hatinya pun sudah mulai memudar. Nah, apa saja persoalan dalam hati kita ketika seperti ini? Ketika kita mulai berpindah dari orang yang kita cintai, pastikan bahwa lebih banyak itu karena kita hanya mau menyenangkan hati sendiri, mengikuti suara hati dan pikiran yang galau. Makanya ada orang yang bilang begini, sakit kali hatiku, nggak dianggapnya lagi aku, katanya gitu ya. Karena mau menyenangkan hati sendiri. Nah, orang yang sudah pacaran dan menikah pun memulai dengan mesra, tapi lama-lama berubah menjadi kasar, benci, atau tidak suka. Adakah pengalaman seperti itu? Mungkin di sini tidak ada. Tapi ketika hati kita mau beralih kepada hati yang lain, janganlah sampai seperti itu kita kepada Tuhan. Kita harus bisa mendodo rohani Tuhan. Mungkin dia belum sakit hati, tapi sepertinya ibana malungun, jalan malengleng, hati-hatina, molo kita tadi di mana. Nah, Ibu Bapak, jangan alami kesempatan ini dalam hidup kita. Kita harus menjaga, karena kelekatan kita bisa hilang, demikian juga kelekatan kita kepada Tuhan bisa pudar. Contohnya, Paulus berkata kepada kita ya di dalam firman-Nya, bahwa Demas yang pelayanan Tuhan meninggalkannya karena mencintai dunia. Raja Salomo mempunyai 700 sisi dan 300 gundik, di mana dia tidak lagi berpaut kepada Tuhan karena istri-istrinya. Hofni dan Pinehas ya hanya memikirkan kenikmatan makanan dari persembahan kepada Tuhan. Hizkia dengan berkat kekayaannya menjadi sombong dan suka pamer harta. Dan yang terakhir, Judas Iskariot mengkhianati karena hatinya lebih bermufakat dengan uang daripada mengasihi Tuhan. Ibu Bapak, apa yang terjadi di masa lampau hidup Ibu Bapak? Apa yang terjadi pada saat ini? Dan bagaimana hidupnya Bapak dan Ibu untuk selanjutnya? Kesuksesan, pengalaman, jerih lelah, kepintaran, penyertaan Tuhan, saya pastikan bahwa itu tidak bisa menjamin kita supaya bisa bertahan untuk melekat pada Tuhan. Apapun usaha kita, kita memang sering tergoda pada hal-hal yang membuat keputusan kita semakin jauh dari Tuhan. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu materi, entah itu pekerjaan kita, dan lain-lain lah. Terlalu banyak kenikmatan dan keindahan dunia ini yang menjanjikan untuk membuat kita tidak setia dan taat kepada Tuhan. Seberapa jauhkah gairah kita untuk melekat kepada Tuhan? Seberapa jauhkah hati kita mau melekat kepada Tuhan? Apakah terjadi pada saat mood hati kita sedang enjoy, hubungan dengan ibu bapak lagi aman dan akrab, kesulitan keuangan, atau pada saat kita berkecukupan? Mungkin pada saat hubungan suami istri sedang retak. Itu semua kepada pertanyaan yang satu ini. Bagaimana dengan saat teduh kita kepada Tuhan? Adakah waktu yang kita berikan untuk mengenal Dia, untuk datang kepada Tuhan, untuk melekat padanya? Apakah kita sedang berjauhan dari Tuhan saat ini? Musa tahu ketika melekat hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dan membentenginya dari segala mara bahaya. Baik dari segala sakit sampar, ya penyakit sampar itu, penyakit menular maupun musuh-musuh. Tidak ada cara lain, Ibu Bapak, untuk diluputkan dari mara bahaya dan untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, selain hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, untuk melekat dengan hati Tuhan, butuh bagian dari usaha kita. Doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, dan tindakan lainnya yang fokus kepada Tuhan adalah satu cara
untuk kita supaya tetap melekat kepada Tuhan. Ibu Bapak, melalui firman Tuhan ini, saya hendak menegaskan kepada kita semua tentang kehendak Tuhan. Kembalilah dan kejarlah Dia. Lihatlah seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Ya, makan dan minum dan tidur bekerja, hatinya berbunga-bunga, dan dia terus mengingat sang kekasih. Kenapa kita tidak melakukannya itu, mencari Dia setiap waktu? Nah, hati yang melekat itu karena hati yang memiliki relasi hidup yang erat dengan Tuhan. Hati yang memahami pikiran dan kehendak Tuhan. Hati yang mendengarkan suara Tuhan. Hati yang sepenuhnya diperintahkan oleh otoritas Tuhan. Dan yang terakhir, hati yang selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan. Ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam hati orang yang melekat kepada Tuhan. Ia akan mengecap kebaikan Tuhan. Ia akan menyertai, menjaga, meluputkan, dan membentengkan. Bila ia berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin.